Pertama-tama, menutup wilayah udara Israel karena teroris Hizbullah, proksi, perpanjangan tangan teroris Iran bisa saja menembakkan rudal. Apa reaksi dan pikiran pertama Anda? Orang Iran tetap pada sikapnya dan terus memakai proksi seperti sebelumnya. Hizbullah Lebanon adalah yang utama, juga Hamas dan Houthi. Dan itulah cara mereka. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Bertindak agresif terhadap tetangga mereka. Mereka adalah pelakunya, alasan dari semua aktivitas jahat yang telah terjadi di wilayah itu selama 47 tahun. Kami tidak merasa berperang selama ini, tapi setiap kali mendengar mereka berkata, kematian bagi Amerika. Kita harus menanggap itu secara harfiah dan serius. Mereka telah berperang dengan kami 47 tahun dan harus kita anggap serius, dan memang begitu. Lalu, apa artinya untuk situasi wilayah udara Israel? Saya bertanya karena laporan menunjukkan jumlah drone jauh lebih banyak dari perkiraan. Saya tidak tahu soal rudal balistiknya, tapi kami hancurkan lebih dari 90%. Jadi, kalau begitu, kenapa wilayah udara Israel harus ditutup? Apa bahaya langsung yang mungkin sudah kita lihat atau belum? Masih banyak rudal di Lebanon, sekitar 75% sudah disingkirkan, tapi kemungkinan masih ada hampir 100.000 rudal di sana. Saya rasa mereka masih harus menghadapi ribuan rudal. Mereka telah sangat mengurangi ancaman itu, tapi ancaman tersebut belum sepenuhnya hilang. Ini menarik, karena saat membahas pemusnahan, saya merujuk Iran, dan Anda menyebut masih banyak rudal di Lebanon. Ketua DPR Mike Johnson menanggapi pengunduran diri Direktur Pusat Nasional Kontraterorisme. Dia mengatakan hal berikut, Iran bukanlah ancaman yang akan segera terjadi bagi negara kita. Itu adalah jawaban dari Johnson. Jadi kita semua memahami bahwa jelas ada ancaman yang akan segera terjadi, bahwa Iran sangat dekat untuk memperkaya kemampuan nuklirnya. Dan mereka sedang membangun rudal dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh siapapun di kawasan itu. Mereka lebih maju dari sekutu, sahabat, bahkan kita dalam kemampuan pertahanan. Karena kami punya personel, fasilitas, anggota militer, dan warga sipil di sana. Iran tengah mempercepat pengembangan rudal balistik, dan kami tahu mereka berencana menembakkannya terhadap orang Amerika. Bagaimana tanggapan Anda? Strategi Iran menutup Selat Hormuz dan menembakkan rudal ke tetangga mereka. Bayangkan jika kita tak memulai kampanye ini. Dan betapa akan jauh lebih buruk jika mereka berhasil menyelesaikan rencana membangun beribu-ribu rudal balistik serta drone. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, orang-orang Iran tidak mengubah sikap mereka. Mereka bertanggung jawab atas semua hal buruk di wilayah itu, dan sudah saatnya mereka menghadapi ancaman dihapus dari keluarga bangsa-bangsa. Saya ingin bertanya soal dua pemimpin utama itu. Salah satunya diduga adalah anggota Dewan Keamanan Nasional, dan yang lainnya adalah komandan kelompok elit Basij di dalam Garda Revolusi Iran, IRGC. Apa rasanya menggantikan mereka? Mungkin itu tak terlalu mengkhawatirkan, mengingat kalian sudah menyingkirkan banyak, karena kita sedang melihat suksesi. Anda tahu, Ayatullah sudah tiada, dan katanya salah satu putranya masih hidup, meski belum ada buktinya. Bagaimana reaksi Anda? Ya, hal-hal buruk kadang terjadi pada orang-orang jahat. Wah, saya rasa itu satu-satunya cara saya bisa mengatakannya. Memang seharusnya begitu. Kita perlu khawatir bagaimana mereka menjalankan peran kedua pria itu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Dari yang kita lihat, ribuan pengunjuk rasa dibunuh hanya dalam beberapa minggu sebelum konflik ini dimulai. Saya rasa siapapun di posisi itu akan bernasib sama. Jawaban Anda sangat singkat dan langsung. Mengapa Anda berpikir begitu? Seperti yang kita lihat sebelumnya, para teroris datang bergelombang. Dan ini benar-benar negara teroris, bukan? Apakah ada perbedaan saat Anda mencapai titik di mana berkata, aha, ini kesempatan bagi Amerika Serikat, Israel, dan operasi kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa bertindak sesuai kebutuhan. Kita telah menghancurkan peralatan yang cukup dan menyingkirkan musuh yang cukup. Kampanye ini perlu kita lihat dalam konteks. Ini mungkin kampanye udara paling luar biasa yang pernah ada.
Saat operasi Badai Gurun, kami menggunakan pesawat. Berapa misi per target selama pembebasan Irak saat sudah pakai senjata presisi? Dan berapa target per misi? Mereka benar-benar membawa ini ke tingkat baru, belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Iran 2 kali lebih teroris, Texas adalah negara besar dengan banyak orang dan telah membangun banyak hal buruk yang perlu dihapuskan. Kembali ke topik suksesi pemimpin. Selama rezim Iran tetap seperti sekarang, akan selalu ada orang-orang yang berpikir berbeda dari kita, Haris. Inilah rezim yang mengirim anak-anak dengan kunci plastik saat perang Iran-Irak tahun 1900-an. Mereka membersihkan ladang ranjau dengan mengirim anak-anak laki-laki untuk mati, lalu memberi mereka kunci kecil ke surga. Inilah tipe orang yang kita hadapi. Jadi, mungkin kita harus membunuh banyak dari rezim ini untuk mencapai tujuan, tapi kita harus tetap melakukan hal yang benar. Lihat, Selat Hormuz. Pertanyaan terakhir, adakah solusinya? Sekutu-sekutu kita, termasuk di Eropa, lambat menanggapi permintaan presiden. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Ya, Selat Hormuz adalah masalah yang bisa diselesaikan, tapi butuh waktu. Geografinya sudah tetap memang seperti itu. Dan kita harus memiliki kesadaran mutlak, hampir seperti ilahi, tentang apa yang diluncurkan ke dalam air. Tidak, saya tidak melihat atau mendengar laporan ranjau jatuh ke air. Kami juga sudah menghancurkan kapal kecil mereka dan peluncur ranjaunya. Menurut saya, soal ranjau, kita mungkin baik-baik saja. Tapi kapal-kapal yang rusak itu terkena drone-drone ini, dan juga rudal jelajah pertahanan pantai. Dan kita masih perlu terus menghancurkannya. Jika Anda lihat jumlah senjata yang mereka gunakan dibandingkan dengan yang awal, arah kurvanya sudah benar. Kita sedang menghancurkan seluruh kemampuan mereka. Laksamana Madya Fox, terima kasih sudah hadir. Saya menantikan percakapan selanjutnya dengan Anda.